Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurul Azizah dengan nomor BP 1911051008 dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan membahas mengenai tugas Project Citizen dari mata kuliah Kewarganegaraan. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan proses pembangunan yang terus meningkat, menjadikan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang berkembang. Namun, sebagai negara berkembang, tentunya membuat permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin beragam. Contohnya, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, dan lain sebagainya. Dari berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, di sini saya akan membahas mengenai rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, Indonesia pada tahun lalu, pada tahun 2020, mendapat peringkat ke-73 dari 93 negara yang diurutkan. Menurut survei Political and Economic Risk Consultancy (LTG) atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia menduduki peringkat ke-12 dari 12 negara di Asia Tenggara. Mengapa pendidikan di Indonesia masih sangat rendah? Rendahnya pendidikan di Indonesia itu dapat disebabkan oleh kerusakan sarana fisik, seperti contohnya kerusakan gedung, penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap, dan pemakaian buku teknologi informasi yang belum memadai. Gambar ini merupakan contoh gambar kerusakan gedung dan contoh penggunaan media belajar yang rendah yang menjadi salah satu akibat rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tentang merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia saat ini, dan banyak masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pendidikan bagi sang buah hati, sehingga membuat anak tersebut putus sekolah atau membuat anak tersebut sampai pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Yang ketiga yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Guru-guru PNS secara umum pada masa sekarang telah memiliki kesejahteraan memadai, apalagi yang telah lulus sertifikasi. Namun, guru-guru swasta yang jumlahnya tak kalah banyak dengan PNS, nasibnya belum banyak yang berubah. Sebagian yang telah lulus sertifikasi telah mendapatkan perbaikan penghasilan, namun sisanya masih jauh lebih besar. Yang keempat yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur, adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ini disebabkan oleh kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Yang kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Yang keenam, lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Arah sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka, ditambah alat transportasi yang kurang, membuat masyarakat di desa memilih untuk tidak bersekolah atau melanjutkan bekerja daripada harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju sekolah. Dalam undang-undang tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,
itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berisikan tentang Pasal 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di atas adalah beberapa solusi dari masalah pendidikan di Indonesia. 1. Dengan memberikan sekolah gratis. Memberikan sekolah gratis merupakan salah satu solusi yang sangat berguna bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Dengan sekolah gratis, anak-anak mereka bisa bersekolah tanpa memikirkan biaya. Yang kedua, memberikan bantuan operasional ke sekolah. Dengan adanya bantuan operasional sekolah bisa melakukan kegiatan seperti pengembangan terhadap perpustakaan, pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan, dan juga pembiayaan guru honorer. Solusi yang ketiga adalah dengan cara memberikan beasiswa. Beasiswa juga merupakan salah satu solusi yang bagus. Banyak di luar sana anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih, tapi mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Disinilah peran beasiswa berguna. Dengan adanya beasiswa, anak-anak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, memberikan dan memperbaiki sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana di sekolah diperbaiki, maka siswa akan menjadi lebih nyaman dan lebih senang dalam menerima pelajaran di sekolah. Yang kelima, memberikan alat transportasi bagi siswa yang kurang mampu. Transportasi merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak di luar sana. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak melanjutkan sekolahnya karena kendalanya transportasi. Dengan memberikan bantuan transportasi kepada anak-anak di luar sana, hal itu sangat membantu sekali. Misalnya dengan memberikan sepeda ataupun memberikan bus sekolah bagi anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Gambar di atas merupakan contoh gambar perbaikan gedung sekolah. Dan yang ini gambar pemberian bantuan sepeda bagi siswa yang kurang mampu. Dan gambar di atas ini adalah contoh pemberian bus sekolah gratis dari pemerintah. Itulah penjelasan dari Project Citizen mata kuliah kewarganegaraan tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, dan juga tadi telah ditampilkan beberapa solusi. Saya berharap semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih modern, dan juga sumber daya manusia mampu bersaing di kancah internasional. Dan juga saya berharap semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih merata dan tidak ada perbedaan antara pendidikan di desa maupun pendidikan di kota. Saya, Sinta Nurul Azizah, nomor BP 1911051008 dari jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Padang, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.